Dan saya berharap semua respon. Amin. Saudara, saya bilang sama Geren, kalau kamu nggak makan, bukan mama yang rugi, kamu. Kalau jemaat Eagle dikasih program dan diajar dan nggak mau melakukan, bukan kami yang rugi, jemaat. Ya, jadi harap kita semua meresponinya, bukan hanya sebagian orang. Karena yang mau masuk surga kita semua. Amin. Haleluya. Yang mau bertumbuh kita semua. Amin. Enggak, Bapak Gembala, Ibu Gembala suka jemaat masuk surga. Tapi maaf sekali lagi, Bapak Gembala tidak bisa bawa kita di belakang, taruh di belakang dan kita masuk surga sama-sama. Masing-masing masalahnya, saudara, ya. Itu yang Tuhan ingatkan kepada saya berkaitan dengan program. Oleh karena ini tuh tolong diresponi untuk pertumbuhan iman kita semua, ya. Saudara, jadi sepanjang minggu ini adalah doa geografis. Sebelum kita masuk dalam doa geografis, saya mau ingatkan bahwa untuk jadwal mesbah doa keluarga yang jadwalnya hari Rabu kemarin, itu ada keluarga siapa itu yang saya sudah sharing, itu diganti besok. Diganti besok, ya. Karena kemarin kita ada ibadah penghiburan di keluarga Ibu Sukarti. Saudara, dan hal ini juga saya mau ingatkan. Karena kita kan jemaat, kami sebagai orang tua ingatkan. Kalau ada acara seperti ini datang dong saudara, amin. Saya harus jujur, Tuhan begitu menemplak hati saya berkata begini. Coba seandainya jemaat yang berkaitan yang mengalami. Kalau orang gak mau datang gimana? Gitulah saudara, amin. Saudara misalnya yang mengalami kedukaan, maaf saya harus sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Kalau saudara yang mengalami kedukaan dan saudara tidak datang, orang lain tidak datang, saudara senang? Pasti saudara sedih, ya kan? Karena hukum firman Tuhan tabur tuai. Oleh karena itu mari jemaat kita satu keluarga di dalam Tuhan, saling supportlah, amin. Ya, memang untuk sekarang saya bilang memang Tuhan karena pandemi mungkin yang lain tidak datang. Karena supaya nggak banyak orang. Tapi jangan jadikan ini sebuah kebiasaan. Amin. Seandainya saudara ada sesuatu peristiwa yang terjadi, yang lain tak mau datang, kan gimana saudara? Cuma saudara sendiri yang mau berdiri di dalam Tuhan. Oke, itu untuk hal itu ya saudara. Supaya saya tidak salah di hadapan Tuhan, saya kasih tahu. Kemudian saudara, untuk sekali lagi doa mesbah doa keluarga yang jadwal hari Rabu, nanti akan saya share lagi sebentar, akan diganti besok. Terserah saudara mau pilih jam berapa, oke? Sesuai dengan waktunya keluarga masing-masing, ya. Kemudian orang tua tolong diajak anak-anaknya yang punya keluarga, tolong diajak keluarganya yang di dalam Tuhan atau jemaat Eagle ya, supaya terlibat. Kemudian untuk sepanjang minggu ini ada doa geografis. Doa geografis itu maksudnya begini. Kita akan berdoa sesuai dengan tempat tinggal kita. Ya, untuk sepanjang minggu ini ada 2 area. Area Lome, Kangboy, Cikole 4657 Buyu Simpang Lagoy. Tempatnya di gereja jam 6:30 malam hari Selasa 2 Maret. Oke? Jadi yang datang kita semua yang ada di kompleks ini sekitarnya yang saya sudah sebutkan tadi. Mari kita datang. Sekali lagi program ini tidak dibuat hanya untuk sebagian jemaat. Semua jemaat Eagle. Kenapa? Semua kita mau masuk surga. Amin. Kedua, area Tanjung Pinang dan sekitarnya kami memilih rumah keluarga Pak Asun. Next bisa juga gantian. Jam 7 malam hari Jumat. Kali lagi ya, untuk area Tanjung Pinang, berarti orang yang ada di Tanjung Pinang dan sekitarnya, 5 Maret hari Jumat, jam 7 malam di rumah keluarga Bapak Asun. Hanya itu programnya. Kemudian hari Kamis tetap ada pemuritan ya Pak Gembala ya. Pemuritan lanjutan untuk Oke, jadi minggu ini tidak ada. Oke, minggu ini tidak ada karena permintaan dari Bapak Rudi Tulenan ya. Oke, jadi berarti sepanjang minggu ini kita cuma 2 kegiatan. Nggak banyak, amin. Lakukanlah maksimal untuk Tuhan. Oke, saya langsung saja kepada pemberitaan firman Tuhan. Saudara, Tuhan menaruh saya dengan satu tema untuk saya sampaikan saat ini adalah
Allah rindu memberkati finansial kita. Sama-sama sampaikan, 1, 2, 3. Allah rindu memberkati finansial kita. Amin. Saudara, tadi saya duduk, waktu Pak Gembala sampaikan pengumuman, sebenarnya saya kurang paham, saya kurang ngerti kalau Pak Gembala mau sampaikan hari ini juga. Jadi kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan, bukan karena Bapak Gembala sampaikan tentang plafon, saya juga sampaikan tentang hal ini. No. Jadi firman Tuhan ini sudah sangat lama Tuhan taruh di hati saya. Tetapi saya selalu berdoa, biarlah sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan ternyata hari ini waktunya pas lagi dengan plafon. Waduh, saya bilang, saya nggak janjian loh saudara. Walaupun saya suami istri ya sama Pak Gembala, saya nggak kepikiran. Yang pasti yang saya tahu, waktu Bapak Gembala bilang, Ibu Gembala khotbah, oke siap. Langsung Tuhan munculkan, ini yang kamu bawa. Oke, dan saya percaya segala sesuatu yang terjadi tidak pernah kebetulan. Amin. Haleluya. Dan firman Tuhan yang Tuhan mau kita dengarkan, yang bukan hanya jemaat, tapi kami juga sebagai gembala, sebagai orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan di Eagle, Allah ingin menyampaikan satu pesan hari ini, bahwa Allah rindu memberkati finansial saya dan saudara. Amin. Jadi kalau begitu ada rencana-rencana yang membutuhkan finansial, saya percaya ada kerinduan Tuhan untuk memberkati kita. Haleluya. Dan saudara, serius saya mau katakan kepada saudara, apa yang akan saya sampaikan ini Tuhan ajar kepada saya bukan melalui buku. Tetapi Tuhan ingatkan tadi kepada saya bahwa saya sampai menangis di situ saudara. Aku mengajar engkau untuk menyampaikan firman ini melalui pengalaman yang engkau sudah alami. Dan yang akan saya bagikan adalah murni saya belajar dari pengalaman. Dari apa yang sudah saya biasa lakukan bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati secara finansial sampai hari ini. Amin. Saudara, mungkin saudara berkata, Ibu Gembala juga nggak punya apa-apa. Pernah juga ngambil barang belum bayar. Bukan masalah itu saudara. Tetapi yang pasti Tuhan sudah berjanji, Tuhan sediakan semuanya. Amin. Haleluya. Dan saya tidak pernah tidak bayar. Tuhan sediakan semuanya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan langsung saja. Nanti terlalu banyak ngomong, Pak Gem bilang lama banget khotbahnya. Iya, siap bos. Biasa ngajar 3 jam soalnya saudara, jadi nggak apa-apa. Yuk, maju ya. Oke saudara, waktu Tuhan ingin menyampaikan tentang kebenaran ini, ada sesuatu yang Tuhan rindukan untuk kita belajar. Bukan hanya nanti kita jadikan sebuah teori, tetapi kita akan praktek bersama, sehingga apa yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara itu akan terjadi. Amin. Allah mau memberkati kita secara finansial. Katakan amin. Haleluya. Jadi kebenaran ini disampaikan bukan supaya gembala diberkati, supaya plafon cepatlah keluarin duit sampai terjadi. Kalau ternyata pas dengan itu ya puji Tuhan, amin. Saya selalu sampaikan kepada jemaat Eagle, ketika kami menyampaikan soal keuangan, soal finansial, ada rasa gimana ya? Ya secara manusia gitu ya saudara, manusiawi kami berkata bahwa, waduh kayaknya orang semua matanya tertuju ke sini. Kayaknya Bugam ini menyampaikan uang supaya Bugam kan baru rebonding kan gitu. Biar cepat cair. Tidak saudara, karena Allah punya tujuan memberkati kita, amin. Haleluya. Dan Tuhan ingatkan kepada saya, kan saya bilang tadi, saya mau sampaikan ini semua dengan pengalaman. Saya belajar melalui pengalaman. Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan tentang keuangan, mungkin tidak ada di sini tapi di tempat lain. Semoga ya. Jangan pernah berpikir begini. Oh, supaya kami tergerak mau kasih uang banyak untuk plafon.
supaya kami tergerak kasih uang banyak sama Pak Gem dan Bu Gem atau kepada staf. No. Saya mau katakan berdasarkan apa yang kami alami. Tuhan bisa memberkati kami walaupun bukan saudara yang beri. Haleluya. Karena itu yang kami alami. Saudara, sebagai kesaksian. Waktu kami membangun yayasan, seseorang yang jauh dari sini, orang di luar negeri sana, kirim uang sekitar 6 juta untuk bayar yayasan. Betul? Dengan kata lain, bukan dari Jemaat Eagle. Jadi ketika kita berpikir agar supaya saudara tergerak dapat kasih berkat kepada kami, itu salah. Amin. Karena berkat yang kami peroleh juga bisa dari orang lain. Tetapi saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang bergereja di tempat ini, ya pasti punya tanggung jawab untuk gereja saudara. Amin. Ya, itu kebenaran yang di satu sisinya. Tetapi dalam hal ini kita harus berpikir yang sesuai dengan firman. Bahwa berkat itu bisa datang dari mana saja. Amin. Haleluya. Seperti yang Bapak Gembala tadi sampaikan bahwa kalau saudara nggak memberi untuk plafon, Tuhan bisa gerakan bangsa-bangsa untuk memberkati di tempat ini. Seperti kesaksian tadi, bukankah yang memberi pertama kali untuk pembangunan ini adalah orang yang belum dibaptis? Orang dari keyakinan lain. Bisa bayangin gak sudah? Jadi dengan kata lain, Jemaat Eagle, tidak ada yang bisa kita banggakan. Lakukan saja firman Tuhan. Haleluya. Selanjutnya. Oke, kita masuk dalam hal ini. Ini ada tujuan Tuhan ketika kami harus menyampaikan tentang ini kepada jemaat. Ini penting sekali saudara, bukan cuma sekedar berbicara bahwa supaya semuanya teradakan. Tidak saudara. Ada satu rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Amin. Baik kami sebagai gembala, sebagai jemaat maupun gereja ini. Saudara, ketika kita mendengarkan kebenaran-kebenaran ini, tujuannya supaya kita tahu. Pertama, supaya kita tahu Allah ingin supaya kita diberkati. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau diberkati? Amin. Wah, semua yang suka diberkati. Dan Tuhan ingin memberkati kita secara maksimal. Katakan amin. Tuhan ingin memberkati kita secara berkelimpahan. Benar ya Bu Gem? Benar. Yohanes 10 ayat 10. Saya tidak tulis di sini, tapi mari kita baca secara cepat. Yohanes 10 ayat 10 sudah menjadi ayat hafalan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya. Siapa yang sampaikan ini? Tuhan Yesus. Jadi yang Tuhan rindukan, kita ini hidup, memiliki hidup. Hidup dalam pengertian bahwa kita diselamatkan dari murka Allah, yaitu kebinasaan neraka. Yang kedua, hidup kita diberkati. Hidup jasmani kita diberkati juga secara kelimpahan. Amin. Ini kerinduan Tuhan. Makanya saya tadi kasih judul, Allah ingin memberkati kita. Amin. Dan bukan hanya berkat yang setengah, tapi Dia memberkati kita secara berkelimpahan. Amin. Saudara, ada lagu dulu yang saya ingat, dia berkata begini. Biar miskin di dunia, asalkan kaya di sorga. Lagu lama. Saudara, menurut saudara lagu ini betul atau salah? Betul atau salah? Hah? Salah apa betul? Atau gitu ya, bingung ya gitu ya. Oke saudara, saya mau sampaikan. Di satu sisi ini ada benarnya, bukan? Ada benarnya di satu sisi. Kenapa? Supaya mengingatkan anak Tuhan. Tidak boleh hanya terfokus mengejar harta dunia. Amin.
Dan akhirnya melupakan Tuhan. Oleh karena dia berpikir, oh saya harus kaya di dunia. Tapi dia akhirnya membalikan, saya kaya di dunia, miskin di surga. Maksudnya dengan kata lain, tak masuk surga gitu ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi di satu sisi ayat ini ada benarnya, ya, agar supaya apa? Supaya kita tidak hanya terfokus kepada mengejar harta dunia. Karena ayat yang Tuhan teguhkan untuk saya sampaikan firman ini, itu apa yang saya dapat tadi pagi. Apa gunanya seorang memperoleh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Amin. Untuk saya menyampaikan firman ini Tuhan teguhkan dengan berbagai hal. Termasuk ayat ini saya cabut tadi pagi. Nah, dengan kata lain bahwa ada benarnya lagu itu, ya. Biar miskin di dunia sekaya di sorga, ya. Karena itu yang tadi. Kadangkala kita untuk mengejar harta dunia lupa Tuhan. Padahal ayat berkata, apa gunanya kamu peroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apa guna saudara punya banyak usaha, tetapi akhirnya saudara kerdil secara imannya? Apa guna saudara punya banyak mobil dan sebagainya, tetapi akhirnya saudara hidup lupa Tuhan? Amin. Jangan lupa Tuhan. Haleluya. Karena yang terjadi begitu kebanyakan. Dia kejar harta dunia, dia lupa bahwa nyawanya binasa karena sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Seringkali yang terjadi saudara, saya catat saudara ya supaya saya bisa kontrol ya waktunya. Tidak mau ke gereja karena bekerja. Apakah saudara bekerja boleh? Sangat harus. Sangat harus. Tetapi jangan sampai kita mengesampingkan Tuhan, ibadah, pertumbuhan iman kita hanya karena kerjaan. Amin? Saudara mengerti maksud saya? Ya. Karena firman Tuhan tadi udah bilang, jangan sampai kita punya banyak harta, banyak segalanya kita miliki, tapi kehilangan nyawa kita. Kehilangan nyawa di mana? Masuk neraka, kan begitu saudara ya. Kemudian saudara, seringkali yang terjadi yang selalu kita promosikan hanya usaha kita, betul nggak? Promosi usaha boleh nggak? Sangat harus. Kalau nggak nanti mereka tidak tahu. Tetapi jarang men-share firman Injil kepada orang lain, salah saudara, amin? Coba nanti kalau sebentar, ini kan saya berbicara dari pengalaman. Kita langsung praktek saudara, amin? Karena Tuhan ingin memberkati jemaat Igal, nggak di awan-awan, kita praktek. Waktu pulang dari sini, saudara lihat FB saudara. Yang penuh dengan di beranda saudara itu apa? Tuhan kan sedang memakai media sosial untuk menyampaikan Injil. Haleluya. Apakah itu hanya tugas ibu gembala? Ibu gembala tiap saat share firman. Dan ini saya bilang tadi, saya belajar dari pengalaman. Saya mau sampaikan ini dari pengalaman. Bukan gak boleh kita share tentang usaha kita, promotion kita, tidak. Tetapi jangan sampai hanya itu saja, amin. Beritakan firman, share firman yang menjadi berkat untuk saudara. Sehingga lewat firman itu orang lain bisa percaya kepada Tuhan. Share kesaksian, saya dulu begini tetapi Tuhan ubahkan saya. Bukan berarti saudara mau tonjolkan diri saudara, tidak. Saudara kan cuma disuruh bersaksi, amin. Kita kan bersaksi saja, menceritakan kebaikan Tuhan, amin. Dan biarlah kita tetap hidup di semua itu. Jangan seperti Pak Gem bilang hanya casing. Dapalia rohani, marohana, orang Manado bilang. Rohana tahu nama orang. Oke, semua tegang ya. Jangan saudara mau diberkati jemaat Igal loh, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus tahu dalam hal ini, segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada akibatnya, amin. Kita satu waktu akan mempertanggungjawabkan hidup kita di pengadilan Allah. Oleh karena itu, kita silakan bekerja, kita silakan berusaha, kita silakan melakukan aktivitas kita selama kita ada di dunia ini. Tapi jangan lupa
Segala sesuatu yang kita kerjakan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Iya saudara. Tuhan sedang menilai kehidupan kita. Haleluya. 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 Saudara, semakin banyak yang memuji, semakin saya bilang, Tuhan, saya mau semakin banyak berdoa. Karena saya tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Tuhan ingin menyampaikan di tempat ini kepada kita semua bahwa Allah ingin memberkati kita. Ingin memberkati secara berkelimpahan, saudara. Ini rancangan Allah. Kita nggak boleh lupa bahwa Tuhan punya hati. Tuhan punya rencana untuk anak-anaknya. Yaitu supaya kita diberi hidup dan diberi hidup kelimpahan. Serta masa depan yang cerah. Amin. Ini kerinduan Tuhan. Gak mungkin kan Pak Asun menginginkan Niko gak baik. Ayat hafalan kita sepanjang minggu ini. Sedangkan Bapa di dunia yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Apakah dia tega membiarkan David begini saja? No. Haleluya. Dia ingin memberkati kita secara berkelimpahan. Haleluya. Dia punya masa depan yang penuh harapan. Kita pegang hal ini. Jangan situasi yang ada di sekitar membuat akhirnya kita meragukan akan rencana Tuhan. Kita meragukan bahwa Bapak nggak baik sama saya kok. Bapak memang jahat sama saya. Dia biarkan saya nggak punya kerjaan. Tidak, saudara. Sejak awal rancangan Tuhan, hati Tuhan kepada kita adalah Dia ingin memberi hidup, memberkati secara berkelimpahan. Ini yang Tuhan begitu kuat berbicara di hati saya. Aku ingin memberkati secara finansial. Saudara, pegang ini saudara. Saya menyampaikan bukan hanya sekedar saya suka, tapi saya percaya ini waktu Tuhan untuk saudara dan saya dengar. Haleluya. 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 Sekalipun di tengah krisis pandemi ini begitu banyak, saya lihat di Batam begitu banyak usaha yang ditutup, tetapi saya percaya jemaat Eagle ada janji Tuhan yang harus kita lakukan dan pegang. Dia ingin memberkati finansialmu di tengah-tengah kondisi sulit. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai siapa, saudara? Kamu. Memang konteks bangsa Israel, tetapi kita adalah bangsa Israel masa kini, bangsa Israel rohani. Amin. Apa rancangan Tuhan? Rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Waktu mama papa saya meninggal, saya anak yatim piatu. Kalau secara manusia berarti rancangan Tuhan sama saya jelek, betul? Betul apa salah? Manusianya iya salah. Tetapi ternyata rancangan Tuhan itu penuh harapan kepada saya. Oleh karena itu percayalah dan mari kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Tangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan dan sampaikan kepada kita. Saudara, hal ini penting disampaikan karena kita harus tahu kebenaran ini. Coba sama-sama katakan dan yakinkan kepada dirimu, Allah ingin memberkati saya. Kuat-kuat saudara. Allah. Amin. Sama-sama saya tuntun ya. 1, 2, 3. Allah ingin memberkati saya secara kelimpahan untuk memberikan hidup yang penuh harapan. Amin. Amin saudara ya. Ini kebenaran, bukan asal-asal ngomong. Haleluya. Makanya Bugam landasi dengan ayat-ayat tadi. Jangan sampai kita punya pemikiran yang seperti dulu. Gak mau katanya Pagam selalu berbicara berkat. Betul? Tetapi yang kami saksikan ternyata dia bekerja juga banting tulang. Dan untuk makan dan beli kendaraan. Berarti dengan kata lain, butuh gak finansial kita diberkati Tuhan? Sangat, amin.
Banyak dari jemaat yang masih mau bayar hutang. Apa mau bayar pakai daun, kata Pak Gam? Haleluya jemaat Eagle. Apakah David nggak ada bekerja, harus makan batu gitu ya? Tetap harus beli makanan, amin. Kalau udah nggak mau hidup di dunia, ya bilang aja sama Tuhan, Tuhan saya ingin kembali ke surga gitu. Itu sesuatu yang salah, saudara, amin. Jadi jemaat Eagle yang sekarang nggak boleh ada pikiran begitu. Sedangkan Bapa di dunia yang jahat tahu memberi yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Haleluya. Cemena bekerja banting tulang supaya Andrew, Owen, siaran ada baju yang terbaik, ada makan yang terbaik. Apalagi Tuhan. Sekali lagi, kebenaran yang betul itu adalah Tuhan ingin memberkati saya dan saudara. Amin. Bukan Pak Gam suka-suka bawa firman tentang berkat. Memang itu rencana Tuhan. Haleluya. Jadi kebenaran yang harus kita tahu itu yaitu. Perhatikan ya, ini kebenarannya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Kita harus menjadi anak Tuhan yang dapat meraih kehendak Tuhan, yaitu berkat maksimal atau berkat berkelimpahan. Ada tapinya ya. Tetapi juga tetap harus menjadi anak Tuhan yang hidup benar. Amin. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Haleluya. Jadi kebenaran Tuhan ingin supaya kita meraih kehendak Tuhan, berkat maksimal itu, berkat berkelimpahan itu saya juga mau. Amin. Namun kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang hidup benar. Sudah kan pasti menemukan begitu banyak orang di luar sana, anggota gereja, kaya sih kaya, karena apa? Karena dia rajin. Orang yang rajin kan pasti banyak berkat. Karena itu prinsip firman Tuhan di satu sisi. Tetapi ada juga begitu banyak sudah kaya dan akhirnya melupakan Tuhan, hidup tidak benar kepada Tuhan, mulutnya penuh makian dan sebagainya, karakternya tidak baik di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Dan saya menyaksikan akan hal itu. Oleh karena itu jemaat Eagle, engkau sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Makanya firman Allah bawa kita ke arah sana. Amin. Milikilah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Ketika engkau sudah menjadi bos, jadilah berkat di sana. Haleluya. Jadi teladan bagi karyawanmu sehingga lewat hidupmu mereka boleh percaya kepada Tuhan. Bukan akhirnya kita yang ikutan dengan mereka. Itu yang makanya kekayaan disalah dimengertikan kan. Amin saudara. Dulu belum diberkati, gak ada uang beli narkoba, gak bisa. Masih hidup benar. Tapi udah diberkati ada uangnya, beli lagi narkoba. Bukan itu tujuan Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan, sekali lagi saya dengan tegas mengatakan, rancangan Tuhan adalah hidup berkelimpahan. Itu harus kita raih. Tetapi kita juga harus hidup benar. Haleluya. Yang kedua, mengapa kebenaran ini Tuhan harus ingatkan di tempat ini lewat Bapak Ibu Gembalamu saudara? Kalau lihat orang lain udah biasa. Bapak Ibu Gembala yang menyampaikan, berarti ini Tuhan yang suruh. Amin. Kami tidak punya niat yang lain. Hanya supaya rencana Tuhan digenapi di tempat ini. Yang kedua, supaya kita jangan mencuri. Coba sama-sama, kedua apa? Supaya kita jangan mencuri dan mencemarkan nama Allah kita di saat kita berkekurangan. Haleluya. Pas dengar seperti Pak Gam sampaikan dulu, Allah kita itu besar, Allah kita itu sanggup memberkati. Loh, hidupnya digubuk. Betul nggak? Ada kadang-kala Tuhan izinkan Bapak Gembala harus ada di gubuk, tetapi bukan itu rencana Allah. Amin.
Itu hanya proses. Tapi rencana Allah yaitu supaya dengan begitu Pak Gam rendah hati, Pak Gam mencapai tujuan Tuhan, yaitu hidup berkelimpahan dalam pelayanan di Eagle. Kan itu tujuan Tuhan pada ujungnya. Jadi waktu saudara dan saya sekarang masih berkekurangan, tapi Anda sudah setia, itu proses bukan tujuan Tuhan. Sekali lagi tangkap bahasa saya, itu proses bukan tujuan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita rendah hati. Supaya kita ingat kalau saya sudah diberkati, saya ada karena Tuhan. Sekali lagi itu proses bukan tujuan Tuhan. Saudaraku, saya rindu kita membaca Amsal 30 ayat 9. 1, 2, 3. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Memang di saat proses kayaknya nama Allah diinjak-injak, bukan? Katanya anak Tuhan, kok hidupnya nganggur? Katanya anak Tuhan, hidupnya minta-minta, gak ada apa-apa. Saudara, sekali lagi itu proses. David itu proses, bukan tujuan Tuhan. Tuhan ingin kita diberkati untuk mencapai tujuannya, supaya kita jangan mencemarkan nama Allah kita. Dia tetap Allah yang hebat. Haleluya. Haleluya. Waktu saya mau operasi, mungkin jemaat Eagle belum dengar dari saya yang begitu spesifik. Saya bilang begini, Tuhan, saya melayani Tuhan. Saya tidak ada gaji rutin, saya tidak ada tunjangan yang untuk saya pegang sebagai satu sumber penghasilan saya yang tetap. Waktu sudah sakit saya berdoa begitu. Dan kalau di pemerintah atau apa kan, saudara waktu kerja di situ jadi karyawan, saudara di BPJS gitu ya, saudara. Memang dari perusahaan gitu ya, saudara ya. Tapi kan kami enggak. Hanya Allah yang satu-satunya yang kami dapat andalkan. Saya sudah sakit sekali, Tuhan. Saya coba untuk bertahan. Saya coba untuk lahir normal. Tetapi anaknya nggak turun-turun. Ternyata memang Greven tuh sampai sekarang kok deket banget sama saya gitu ya. Tuhan, saya minta. Kami hamba Tuhan, yang kami andalkan hanya Tuhan. Tuhan yang kami layani selama ini, Tuhan yang kaya. Saya bilang kepada Bapak Gembala, kenapa gak mau kasih saya operasi ya, sekarang sakit sekali ya, saudara jujur aja. Kenapa gak mau kasih saya operasi? Karena gak ada uang? Bukankah kita ini hamba Tuhan? Bos kita adalah Tuhan. Dia sanggup untuk sediakan. Dan saudara, ternyata benar. Amin. Sebelum keluar Tuhan sudah sediakan. Terima kasih untuk jemaat Eagle pada waktu itu yang sudah banyak memberi kontribusi. Dan Tuhan pakai juga orang lain untuk memberkati kami. Saudara, saya ingin menyatakan kepada saudara, Tuhan akan tetap menyatakan kuasanya, supaya nama Tuhan tidak dicemarkan. Amin. Pada waktu itu saya bilang, ada kan orang saudara, kenapa dia berkata supaya kamu tidak mencuri? Karena ada orang yang lemah imannya, ya dia mencuri, betul nggak? Dia akhirnya bobol apalah, bobol inilah. Sehingga firman Tuhan harus sampaikan seperti ini, supaya kamu jangan mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Supaya nama Tuhan tidak dicemarkan. Haleluya. Kita akan berkata, Tuhan dia baik. Amin.
Tuhan tetap hebat. Haleluya. Sekalipun keluarga Pak Asun pernah mengalami di masa di mana harus mungkin masa sih ikut Tuhan ya dari keluarga gitu ya. Masa ikut Tuhan gak ada punya apa-apa, saudara. Sepertinya di saat proses itu nama Tuhan dicemarkan habis-habisan. Tapi bukan itu tujuan Tuhan, amin. Sedangkan kita nama kita tercemar aja enggak. Gitu ya saudara. Tuhan gak mau namanya dicemarkan, amin. Haleluya. Dia akan membuktikan kepada orang di sana. Dia anak aku. Amin. Dia anakku. Dan aku punya rancangan untuk anakku. Yaitu rancangan hidup yang berkelimpahan. Dan itu harus terjadi saudara. Bukan hanya sekedar teori. Amin. Jemaat Eagle, amin. Yang saya mau ingatkan lewat firman saat ini adalah. Di saat Tuhan masih izinkan engkau dalam proses. Tadi kondisi misalnya kayak Pak Gem dulu di pondok itu yang namanya proses. Kalau masih dalam kondisi proses, Tuhan belum berkelimpahan memberkati kita, tujuannya belum tercapai sampai situ. Jangan meninggalkan Tuhan. Amin. Amin. Jangan ragu atas kebaikan Tuhan, atas kuasa Tuhan. Haleluya. Dia tetap Allah yang berkuasa. Amin. Dia tetap Allah yang ajaib. Dia tetap Allah yang sanggup memberkati kehidupan kita. Haleluya. Iya, karena memang proses di sinilah yang banyak akhirnya dulu pernah terjadi, belum dapat terberkat kelimpahan, sudah meninggalkan Tuhan. Ya kan? Sudah kembali kepada kepercayaan lama. Ini sudah pernah terjadi. Oleh karena itu, jemaat Eagle yang ketika masih diizinkan dalam proses, yang Tuhan mau adalah dengar apa yang Tuhan sedang sampaikan, lakukan apa yang sedang Dia mau. Amin. Dan tetap sabar. Yang selanjutnya, ayat ini saudara saya tadi sudah sampaikan. Ayat ini sekaligus supaya di saat jemaat kita semua diberkati, jangan melupakan Tuhan. Ya, karena banyak kenyataannya begitu ya saudara. Mungkin di sini tidak ada, tetapi ini peringatan. Yang ada terjadi ketika kita sudah diberkati. Ketika kita sudah diberkati adalah kita lupa, kita susah untuk mengembalikan milik Tuhan. Saya mungkin gurauan tetapi sempat mendengar satu kalimat gini. Yuk kalau kasih perpuluhan sedikit gampang. Tapi kalau udah perpuluhannya ratusan juta, kayaknya dia sampai nggak bisa ngomong kayaknya. Kenyataannya manusia begitu ya. Memang sih waktu belum diberkati Tuhan, kalau saya sudah diberkati, saya mau untuk mengembalikan persepuluhan. Wih, pada waktu sudah datang banyak sekali. Tuhan, boleh nggak dulu izin kan gitu? Seperti ada cerita, Tuhan berkatilah supaya saya punya kerbau. Kalau ada kerbau saya akan kembalikan itu. Kalau dia punya anak saya kasih satu untuk Tuhan. Pada waktu kerbaunya sudah Tuhan kasih, anaknya 2. Oh Tuhan semua bagus-bagus. Saya kasih, nanti aja ya Tuhan. Kalau dia udah punya anak lagi. Jadi dua-duanya itu gak jadi lagi. Jadi kerbaunya udah besar, cantik ya. Dia ada anak lagi. Bagus-bagus lagi. Aduh Tuhan, nanti aja ya kalau dia punya anak lagi. Bukankah begitu banyak orang Kristen? Oh Tuhan berkatilah usaha saya. Pada waktu usahanya sudah diberkati. Oh Tuhan nanti aja kalau usaha itu baru saya kasih. Sorry saudara, Ibu Gembala mau sampaikan ini supaya kita diberkati. Supaya kita akan masuk dalam tujuan Tuhan untuk kelimpahan itu. Nggak terus diproses-proses terus. Proses harus. Tapi jangan terus terputar-putar di proses. Amin. Kita harus raih dong. Haleluya. Amin. Ya kalau perpuluhan sebagian besar jemaat Eagle tidak lupalah. Enggak. Puji Tuhan baik-baik semua. Tepuk tangan dulu jemaat Eagle. Haleluya. Puji Tuhan. Semua rajin-rajin. Namun
Persembahan sudah mulai hitung-hitungan? Sudah ada cerita lucu. Waktu dulu belum ada yang uang 2.000 yang kertas itu, belum ada kan dulu kan? Nah tiba-tiba kan sudah ada uang 2.000 yang cantik sekali waktu dia baru keluar, bagus sekali. Nah saya waktu itu masih ada di Sangir, ada orang bilang gini, wah puji Tuhan nih, sudah ada uang 2.000-an. Kalau misalnya dulu dia punya persembahan 1.000, sekarang 2.000. Karena dulu kan alasannya, enggak ada yang saya nggak punya, hanya ada 1.000. Kan nanti kalau ada uang kertas lagi 5.000 atau banyak. Nah, kalau ada uang 2.000 mungkin ada lah ya, jemaat mau meningkat persembahannya dari 1.000 jadi 2.000. Jadi 2.000. Saudara, ternyata setelah ada 2.000, apa yang terjadi? Ini kisah nyata. Setelah 2.000, yang 5.000 jadi 2.000. Yang 10.000 persembahannya pertama jadi 2.000. Jadi ternyata ada 2.000 itu yang baru. Ini kan baru bagus gitu ya, masih apa gitu ya. Jadi 2.000 saudara. Ternyata ada uang 2.000 bukan jadi bertambah, jadi berkurang. Persembahan sudah mulai hitung-hitungan. Semoga nggak ada di tempat ini, amin. Haleluya. Tuhan sudah berkati saya. Kalau Tuhan berkati saya mau tambah persembahan saya. Saudara, ternyata Tuhan belum boleh, belum bisa. Begini-begini aja. Susah untuk memberi kepada gereja. Saudara, saya pernah melihat hal ini. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Makanya tadi saya katakan saudara, saya banyak berbicara dari pengalaman. Sebelum Tuhan memberkati dia menjadi bos besar, dia itu memberi dengan murah hati gitu. Gampang sekali memberi. Kami hamba-hamba Tuhan kalau ada, dia memberi banyak sekali. Dan akhirnya benar saudara, karena dia memberi banyak, Tuhan berkati. Kan itu kan janji Tuhan. Amin. Jadi saudara lihat sebentar. Dia memberkati, akhirnya banyak, dia akhirnya diberkati Tuhan. Pas udah kaya banget, kami datang, pulang begitu saja, enggak dapat apa-apa, enggak mengharap sih saudara, tapi kenyataannya itu, dulu dia belum ada banyak, dia bisa memberkati kita sampai 500.000. Ini cerita kesaksian. Tapi waktu kami, dia sudah semakin diberkati, justru enggak ada sama sekali. Bisa enggak seperti itu? Terjadi kenyataannya. Jadi jangan sampai saudara, men. Haleluya. Peringatan bagi anak-anak muda di sini, dulu waktu kau belum bekerja, saya sangat terharu. Mereka datang, Bugam, ini persembahan saya nangis. Tapi udah mulai diberkati, sudah ada pekerjaan tetap, sampai kasih persembahan pun lupa. Saudara, begitu yang terjadi. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Baca Ulangan 8 ayat 11 sampai 13. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan lupa, amin. Ayat 11 dibilang jangan lupa Tuhan, haleluya. Kalau dulu engkau pemberi, sampai hari ini pun engkau harus tetap memberi, haleluya. Jangan lupa, oleh karena apa? Oleh karena sudah makan kenyang, sudah berdirikan rumah yang baik, mendiaminya, sudah banyak lembu sapi, kan harta dulu ini ya, binatang-binatang, kambing domba udah bertambah banyak, emas perak bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak. Ternyata kisah ini ada dari dulu, dan Tuhan sering melihat kisah ini. Jadi jangan saudara berpikir, oh nanti saya sudah kaya, baru saya memberkati banyak orang-orang pekerjaan Tuhan. Jangan saudara, karena apa? Karena pasti nggak akan dilakukan.
Waktu saudara biasa lihat uang 100.000, kemudian Tuhan berkati dengan 1 juta. Waduh, saya dulu 100.000, kalau 1 juta ini saya mau beli ini, beli itu. Lupa lagi. Makanya Tuhan ingatkan, jangan, amin. Jangan lupakan Tuhan hanya karena kebutuhan hidup. Ayat 12 itu ya saya kasih kesimpulan. Ayat 13, jangan lupakan Tuhan hanya karena harta kekayaan. Amin. Dengan kata lain, kalau engkau sudah diberkati, semakinlah engkau mengasihi Tuhan dan memberi. Amin. Jangan seperti cerita tadi, malah sebaliknya. Cepat-cepat lah ya. 3. Mengapa ini harus kita tahu? Supaya kita tahu, supaya kita sadar sepenuhnya ya bahwa yang menjadi sumber berkat kita, sumber kekayaan kita ialah siapa saudara? Tuhan. Amin. Bukan hanya karena kita banting tulang. Saya pakai kata hanya, bukan hanya. Berarti perlu itu ya. Bukan hanya karena kita banting tulang, bukan hanya karena kita pintar berusaha, bukan hanya kita lembur bekerja, bukan. Kita harus ingat, yang memberikan kekayaan kepada kita itu adalah Tuhan. Ulangan 8 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Jadi kalau kita sudah diberkati, peringatan firman Tuhan hari ini, jangan lupa itu karena Tuhan. Hari ini kita belajar, ingat ya, bukan karena engkau pintar mengelola usahamu, karena Tuhan. Jadi jangan hanya posting-posting, firman lupa diposting, amin. Dua-duanya jalan sama-sama, haleluya. Satu posting di bawah, satu firman Tuhan yang diposting. Supaya dua-duanya jalan saudara, haleluya. Waktu saudara pergi bekerja sambil menginjil orang-orang yang di sana, cerita kebaikan Tuhan, kan jalan dua-duanya saudara. Saudara mengerti sampai sini? Saudara buka usaha misalnya, untuk anak-anak muda, sambil saudara injili anak-anak muda jadi sana, cerita tentang kebaikan Tuhan, jadi teladan di sana. Mereka akhirnya, dia luar biasa ya. Apa rahasianya? Kan jadi akhirnya jadi kesaksian. Amin. Akhirnya yang kebenaran tadi itu akan capai dalam hidup kita. Jadi anak Tuhan yang diberkati berkelimpahan dan juga tidak melupakan Tuhan. Amin. Ya. Dari ayat tadi, coba ayat tadi perhatikan saudara. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksudnya gini. Dengan maksud, dengan tujuan. Jadi dengan kata lain dari ayat ini kita melihat bahwa waktu Tuhan memberkati kita ada tujuan. Katakan amin. Waktu Tuhan memberkati keluarga Pak Tim ada tujuan. Apa tujuannya? Mari kita lihat. Tujuan Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. No, bukan hanya itu tujuan Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan berbicara di saat saya, sekalipun capek dari Batam ya, tapi Tuhan berbicara terus. Dan waktu saya ingin menyampaikan itu, Tuhan teguhkan lihat Bapak Gembala tadi pagi. Ada tujuan Tuhan ketika Tuhan memberkati kita. Nah saya bilang, iya Tuhan, ini yang Tuhan mau ingatkan juga. Ya, ada tujuan Tuhan ketika Tuhan memberkati. Misalnya nih hari ini engkau baru dapat 1 juta. Akhirnya Tuhan berkati engkau dan engkau mendapat 100 juta. Ada tujuan Tuhan dari 100 juta itu. Haleluya. Jemaat Eagle mau raih kemaksimalan berkat. Angkat tanganmu. Jangan lupa ada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan yang pertama, berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk hal ini mari kita renungkan bersama dengan pertanyaan. Apakah berkat Tuhan membuat kita semakin rendah hati? Ataukah kita menjadi pribadi yang sombong? Dulu waktu sebelum diberkati nangis lagi. Tuhan tolong saya. Pas sudah jadi bos, tepuk tangan.
Maaf. Angkat tangan. Dulu waktu belum diberkati, datang kepada gembala, ingusnya entah di atas entah di bawah. Saat diberkati nangis pun gak ada air matanya. Haleluya. Keras banget ya Ibu Gembala hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya begitu percaya Tuhan sedang ingin mempersiapkan apa yang tadi Pak Gembala bilang, bejana-bejana, supaya berkatnya maksimal turun. Amin. Haleluya. Apakah dengan berkat Tuhan kita semakin terkenal, Tuhan semakin terkenal dan dimuliakan? Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Contoh, misalnya anak-anak muda, dulu dia nggak pakai handphone canggih, bukan smartphone. Dulu idiot phone. Tahu idiot phone kan? Kok sekarang kan smartphone, berarti kebalikannya. Sebelum ada smartphone, dia mau ikut ibadah, puji Tuhan, haleluya. Karena yang hanya dia bisa buka cuman SMS. Tapi waktu bapak mamanya kasih, Tuhan berkati saya dengan handphone, smartphone, saya nggak mau idiot phone. Jadi akhirnya Tuhan gerakan mama papanya kasih beli canggih, wah smartphone yang keren banget. Pas sudah sampai di dia, akhirnya smartphone ini jadi dia buat dia berdosa. Ibadah WA-an, ibadah pun main FB-an, kan udah smartphone. Sudah bisa aplikasi-aplikasi yang lain. Sudah bisa gamer, jadi game maksud saya. Kan contohnya seperti itu. Kadang-kala waktu Tuhan berkati kita, justru kita jadi anak yang bandel. Oh Tuhan, supaya tidak ada di sini, amin. Waktu dulu handphonenya bisa lempar cicak mati, yang besar gede itu loh. Tapi sekarang udah canggih ya. Justru handphone itu yang membuat dia berdosa. Justru TikTok itu membuat dia berdosa. Justru game itu membuat dia berdosa. Oh Tuhan, semoga kita nggak seperti itu, amin. Wah, pas ada smartphone, saya dulu waktu dikasih satu orang jemaat ini handphone hadiah, saudara. Saya nangis di kamar, Tuhan, terima kasih, saya bisa ngajar dengan maksimal. Ini saya pun nangis, saudara ya. Saya bisa belajar dengan baik karena smartphone. Akhirnya puji Tuhan, sebelum saya ngajar di Manado, Tuhan udah kasih handphone smart supaya saya bisa aplikasi gitu ya, saudara. Google Meet dengan mahasiswa. Puji Tuhan, dengan berkat yang kita terima, Tuhan semakin terkenal dan dimuliakan. Haleluya. Itu tujuan Tuhan. Amin. Bukan sebaliknya. Haleluya. Saudara, atau sebaliknya justru semakin diberkati, suami semakin tidak sering di rumah, ada wanita lain, ya. Seperti kasus viral di Manado sekarang ini, kalau saudara ikut, karena dia sudah mendapat jabatan tinggi ya saudara, dapat uang banyak. Ada wanita lain di belakang. Tuhan bukan semakin dimuliakan, semakin mencemarkan Tuhan. Yang kedua, tujuan Tuhan, berkat Tuhan adalah bukti keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang sanggup memberkati dan memelihara anak-anaknya. Amin. Tuhan memberkati kita sebagai bukti, inilah aku hebat. Supaya orang lain tidak mencemarkan namaku. Supaya engkau, anakku, enggak dicemarkan. Karena apa? Mereka lihat anak Tuhan kok miskin banget. Itu kalau kita masih miskin, apa tadi namanya? Proses, ya. Tapi tujuan Tuhan bukan gitu. Dia ingin waktu kita sudah diberkati, orang akan bilang, wow, itu karena Tuhannya hebat. Amin. Haleluya. Eagle waktu bangun plafon yang bagus, nama Tuhan dipuji. Amin. Paling Bapak Gembala di belakang, pujiannya maksudnya. Ih, hebat Tuhan kita. Selalu kalau orang bisa lihat kita, wah, terpujilah nama Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan kan. Amin, saudara. Yang penting kita punya hati jaga gitu loh, saudara. Amin.
Tuhan ingin membuktikan bahwa dia hebat. Haleluya. Dia hebat memberkati keluarga Pak Hansen. Dia hebat memberkati keluarga Bu Rita. Dia hebat memberkati keluarga Ibu Ani. Amin. Keluarga semua yang ada di tempat ini. Haleluya. Yang selanjutnya berkat Tuhan harus kita gunakan untuk memberkati dan untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara, kalau Tuhan berkati kita, ada dua. Ada dua. 2 Korintus 9 ayat 10. Saya ambil ayatnya saja. Dia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi saudara, berkat Tuhan untuk kita itu harus kita pakai untuk dua hal. Ini dua hal penting. Yang pertama, dia benih. Amin. Untuk ditabur kembali. Benih kan berarti ditabur kembali. Ya. Jangan simpahkan juga itu benih itu, nggak boleh. Sekali lagi, misalnya, contoh, Anda dapat berkat 1 juta. Itu benih dan itu untuk roti. Jangan lupa ya, saudara, ini firman. Dia menyediakan benih dan roti. Jadi ada orang, dia semua pakai untuk benih. Ya akhirnya, makan pun susah. Siapa suruh kamu tak makan? Kedua, ada juga orang yang dia pakai semua untuk roti, lupa untuk nabur, lupa untuk kembalikan persepuluhan. Makanya waktu habis rotinya, mau cari di mana? Sudah nggak nabur? Oke, jadi Tuhan itu hebat. Dia kasih benih, dia kasih roti. Haleluya. Dan kita yang harus mengelolanya. Apakah dengan berkat Tuhan yang sudah kita tabur ke ladang pekerjaan Tuhan ya? Jadi benih itu apakah dengan berkat Tuhan kita sudah tabur ke ladang pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, saudara seiman, orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa itu saudara. Waktu Anda dapat berkat, dua hal ini harus kita lakukan. Kedua, langsung cukupi kebutuhan hidup saudara. Amin. Jangan akhirnya Tuhan sudah berkati pun makannya pun susah gitu. Nggak boleh juga saudara ya. Tuhan tahu kok memberi yang terbaik. Yang selanjutnya. Sekarang kita masuk dalam bagaimana meraih kelimpahan yang Tuhan ingin kerjakan di tempat ini. Jemaat Eagle harus tahu hal ini ya. Yang pertama cara-caranya, yuk kita nanti praktekkan ya. Kita praktekkan, amin. Mau praktek nggak? Oke, jangan cuma dengar ya saudara ya. Oke, yang pertama sama-sama baca 1, 2, 3. Jadi orang percaya, anak Tuhan atau hamba Tuhan yang benar di mata Tuhan. Caranya supaya kita meraih kemaksimalan berkat, meraih berkat yang berkelimpahan itu, jadilah orang benar. Haleluya. Haleluya. Mau jadi orang benar? Amin. Saudara, saya pastikan ketika kita keluar dari konteks ini, keluar dari rencana Tuhan ini, jangan nanya, jangan menangis kalau saudara belum diberkati. Atau terputar-putar di padang gurun, atau terputar-terputar di proses. Tapi mari kita ke sana ya saudara. Mazmur 37, 25-29. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat siapa? Orang benar ditinggalkan. Amin. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat, betul saudara? Iya kan? Lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan siapa saudara? Orang-orang yang dikasihinya. Amin. Kita baca lagi. Sampai selama-lamanya, lagi dengan iman. Sampai mereka akan terpelihara. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Selama-lamanya engkau akan terpelihara. Pandemi boleh terjadi, tapi janji Tuhan selama-lamanya engkau terpelihara. Oh, haleluya. 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 Ayat 29. Orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Dengan kata lain, bagaimana supaya kita meraih kemaksimalan berkat? Bagaimana supaya jemaat Eagle meraih kemaksimalan berkat? Jadilah gereja yang benar. Haleluya. Jadilah jemaat yang benar. Makanya tadi Bugam bilang, program di sini bukan hanya untuk sebagian orang. Semua yuk kita aktif.
Karena kita semua mau menjadi orang benar. Dan bukan hanya keluarga Pak Sun yang jadi berkat, bukan hanya keluarga Pak Tim yang diberkati, semua jemaat Eagle. Haleluya, karena Tuhan punya janji, Dia tidak pernah meninggalkan orang benar. Yang kedua, bagaimana caranya? Baca sama-sama 1, 2, 3. Kita harus rajin bekerja, kreatif, dan berusaha sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kerja juga, haleluya. Jangan diam-diam saja, Tuhan saya menanti berkat turun dari langit. Kalau kami kan hamba Tuhan beda lagi. Kami kan harus lebih banyak pelayanan jemaat. Pelayanan itu kan ya, kalau Tuhan bicarakan sekarang. Tapi kan kalau jemaat Eagle, kerja dong, amin. Kerja, haleluya. Makanya tadi saya katakan bahwa bukan berarti gak boleh kerja. Memang Tuhan suruh kita kerja. Tapi jangan melupakan Tuhan Allahmu. Oke. 2 Tawarik 15 ayat 7 saya baca secara cepat. Tapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Iya saudara. Lakukanlah kewajiban. Oh ini ayat Amsal 14 ayat 23a. Dalam tiap jeripayah ada keuntungan. Makanya kan orang walaupun tidak ada Yesus pun kalau dia rajin ada keuntungannya. Apalagi kita anak Tuhan, orang percaya, orang benar. Amin. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya apa? Engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau memberkati yang kita lakukan. Jangan diam-diam aja. Amin. Kalau dia jago bikin kue, bikinlah. Haleluya. Belajar banyak-banyak. Saya dulu pernah bilang kepada adik dari Bu Feby, belajar di YouTube, belajar kembangin. Akhirnya sekarang dia jago bikin kue. Kita bukan rahasia lagi. Oke. Tapi saudara, saya ingin mengajarkan kepada jemaat Eagle, berusaha. Amin. Kerja dengan maksimal. Kerja dengan terbaik. Saya percaya Tuhan akan memperhitungkan semua. Tetapi utamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan sorga, dan kebenaran semua ditambahkan kepadamu. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga, satu lagi ya. 3, 4. Dalam konteks komunitas. Jadi kalau Tuhan berkati umat Eagle, ini perhatikan juga. Kalau Tuhan memberkati rumah tanggamu, ini perhatikan. Harus ada kesatuan hati dan kerukunan. Sama-sama bilang, yang ketiga, harus ada kesatuan hati dan kerukunan. Amin. Sudah menjadi hafalan ya, Mazmur 133 ayat 1-3. Alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam dengan rukun. Sama-sama dengan iman dan baca. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Wow, ketika dia melihat Ibu Mina dengan Pak Tim, rendah hati, rukun, ke sana Tuhan perintahkan berkatnya. Dia lihat Bapak Gembala, Ibu Gembala rukun, ke sana dia perintahkan berkatnya. Dia lihat jemaat Eagle rukun, ke sana dia perintahkan berkatnya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang keempat, terakhir. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda dan saya harus memberi. Anda dan saya harus memberi. Amin. Saya tadi katakan bukan hanya sekedar teori, saya praktek. Kami praktek. Bukan hanya doa, bukan hanya engkau bekerja, engkau harus memberi. Menaburlah terlebih dahulu. 2 Korintus 9 ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kisah para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Seharusnya waktu Pagam umumkan plafon, bukan Anda menggerutu. Amin. Bilang, puji Tuhan, kesempatan untuk saya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Iya, begitu saudara. Puji Tuhan, ada berkat ini bagi saya ini. Bukan bilang, wah, mau memberi lagi. Justru ini kesempatan. Amin. Kesempatan saudara. Kesempatan engkau akan menggapai apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Haleluya. Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan. Sudah padat goncang ya. Tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Itu yang Bapak Gembala tadi bilang, buka kerannya lebar-lebar. Buka kerannya deras-deras, airnya mengalir dengan deras. Haleluya. Haleluya. Saya tahu Ibu Mehena melihat kami. Waktu ada persoalan banjir, saya bilang saya memberi ke sana. Kami akan memberi ke sana. Dan saya percaya saudara, itu menjadi satu hal yang akan Tuhan memberkati pelayanan yang ada di sini. Amin. Amin. 1 Timotius 6 ayat 17-18. Orang kaya gitu ya, haruslah memberi. Jangan pelit. Amin. Siapa yang menjadi orang kaya? Semua suka. Kalau sudah kaya jangan pelit. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka suka memberi. Haleluya. Haleluya. Oh, saya ingat kembali waktu saya menyiapkan firman ini, kalimat dari Pastor Winnie. Dia katakan begini, saya katakan kepada jemaat, jangan waktu Anda masih susah, Anda banyak memberi, sehingga akibatnya Anda diberkati. Namun sekarang ini, ketika Anda sudah diberkati, biar tetaplah menabur terus, supaya Anda terus menuai. Maksudnya gini, waktu dia belum ada apa-apa, dia memberi. Akhirnya diberkati kan? Waktu dia diberkati, dia sudah susah memberi. Tapi justru seharusnya kita harus semakin terus memberi. Karena itu jadi benih, amin? Jadi benih sehingga waktu itu sudah habis. Yang kita tuai di waktu lalu, akan ada tuaian yang baru. Amin. Saudara mengerti sampai sini? Jadi dengan kata lain, kalau sekarang kesempatan sebenarnya saudara menabur. Haleluya. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah banyak. Dengan kata lain, ini bukan orang-orang pelit, orang yang berani menabur. Orang yang menabur akan menuai banyak. 2 Korintus 9 ayat 6. Haleluya. Sama-sama kita katakan, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Haleluya. Haleluya. Jangan berharap Tuhan, saya mau genapi kehendak Tuhan, diberkati dengan berkelimpahan. Memberinya aja susah minta ampun. Saudara, Tuhan tidak akan menepati itu, saudara. Kalau Anda dan saya memberi persepuluhan, itu wajib, saudara, betul nggak? Tetapi pemberian lain itu yang namanya benih. Apa? Saudara sudah rajin memberi persepuluhan? Jemaat ikat rata-rata udah rajin. Tetapi enggak semua rajin memberi benih. Ya, jadi peringatan ya, yang tidak memberi benih, jangan heran saudara belum diberkati. Saudara mau diberkati juga kan? Amin? Oke, sekarang rahasianya. Rahasianya, beri itu dalam bentuk benih. Saudara, di sini soal perpuluhan tidak ragu lagi saya katakan tadi. Tapi masih banyak yang takut menabur benih dalam bentuk berkat khusus. Berkat khusus. Itu yang tadi yang dikutip oleh Pak Gembala. Kalau mau mendapat berkat banyak, naburlah banyak. Saudara ingin diberkati dengan bentuk keuangan, berkatilah, menaburlah dalam bentuk uang. Amin. Kami kemarin menabur dengan bawal tanaman, makanan. Bukannya penuh, kami pulang dengan makanan berlimpah sekali. Oh ampun saudara, dalam hati saya, Tuhan ingatkan, makanya tabur uang supaya dapat uang banyak. Tabur pohon benih mangga, tuai apa saudara? Mangga. Karena kan kalau Tuhan dia bisa melakukan mujizat, dia bisa menuai yang lain juga. Amin. Haleluya. Tapi ini prinsip saudara. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita belajar dari Jemaat Makedonia. Ini saya kutip yang khotbah saya waktu lalu. Sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Ini yang terakhir sebelum saya mengakhiri ini. Saudara, Jemaat Smyrna. Itu jemaat yang sangat miskin, jemaat Makedonia, jemaat yang sangat miskin sekali. Tetapi saudara, mereka adalah orang-orang yang berinisiatif memberi. Bahkan jemaat Makedonia dia katakan begini, apalagi yang masih kurang. Itu bahasa jemaat Makedonia. Biasa kan orang nanti ditodong, kamu memberi enggak? Tapi kalau jemaat Makedonia, mereka miskin secara keuangan. Tetapi mereka punya hati bertanya, saya mau memberi apa? Saya mau memberi apa? Enggak, nanti harus digerakkan. Ayolah, memberilah. Ma, memberilah. Pa, memberilah. Enggak, mereka jemaat
Saudara ya, tadi banyak slide-nya karena saya kutip dari khotbah saya yang waktu lalu. Ya, dua jemaat yang memberikan contoh kepada kita, itu jemaat Makedonia, jemaat Smyrna. Sekalipun miskin secara materi, tapi bukan menjadi halangan mereka untuk memberi. Sekalipun kita ada dalam pandemi, bukan alasan untuk kita tidak memberi, amin? Memberilah terlebih dahulu. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Dan bukan karena dipaksa, tetapi atas inisiatif sendiri, seperti jemaat Makedonia. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Coba sama-sama turunkan maskernya sebentar saja. Kasih senyum kiri kananmu. Ya, silakan naikkan maskernya. Saya sengaja minta saudara turunkan masker. Jangan sampai nanti berbicara soal pemberian kita cemberut. Haleluya, Ya. puji Tuhan. Ada yang Ibu Gembala nggak saksikan. Minggu lalu dalam keadaan tidak punya, kami memberkati seorang hamba Tuhan, satu keluarga hamba Tuhan muda. Karena mereka waktu itu ternyata sudah nggak punya apa-apa. Roh Kudus gerakkan kami untuk memberikan sesuatu uang kepada mereka. Kemudian waktu saya ketemu di Batam, Tuhan gerakkan saya untuk memberkati, tapi dengan inisiatif saudara taruh di kotak belakang. Tapi saya mau koreksi. Banyak kali jumlah amplop dengan yang hadir enggak imbang. Apakah sudah enggak tergerak, dilupakan atau apa-apa saya enggak ngerti. Tapi sebagai gembala saya mau bilang, jangan pernah berdoa Tuhan memberkati hidupmu kalau engkau enggak antusias untuk melakukan untuk Tuhan. Respon dulu pemberian, maka Tuhan akan beri kepadamu. Kami tidak sekedar ngomong, tapi kami melakukan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Haleluya. Mari kita tutup mata. Tak usah ku tahu Allah menjaga, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Dari awal, mari sama-sama bangkit berdiri, katakan tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Amin. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku.
Berkatnya melimpah. Mungkin kita takut hari-hari ini, Tuhan kalau saya beri, nanti saya mau makan apa? Saya mau bilang, orang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Sesuai dan konteks firman yang telah kita dengar hari ini. Mari jadilah pelaku firman. Amin. Bilang sama jiwa kita, jangan takut. Tuhan pasti pelihara kita. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, angkat suara kita. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. El dari awal, sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Taruh tangan kanan kita di dada. Cuma Tuhan ada Allah yang bersama engkau. Tak usah. Yesus pelihara aku. Yesus pelihara keluarga kami. Yesus pelihara gereja kami.